Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Despiana Amanda Syawalia, NIM 201020209, dan bersama dua rekan saya yaitu Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirah Hedunisa, NIM 2010202028. Hai, perkenalkan nama saya Indra Wijaya dengan NIM 2010202002. Nah, itulah perkenalan dari dua rekan saya yang nantinya akan mempresentasikan materi hingga akhir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD dengan materi model pengembangan UIN sebagai integrasi sains dan agama. Jadi, apa sih UIN itu? UIN merupakan singkatan dari Universitas Islam Negeri. UIN adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. Adapun tujuan UIN adalah membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul mulia. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih integrasi sains dan agama dalam pendidikan Islam? Tapi sebelumnya kita bahas dulu yuk arti dari integrasi sains dan agama. Jadi, integrasi secara singkat artinya yaitu penggabungan, penyatuan, dan pembauran hingga menjadi kesatuan. Sedangkan sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang sistematik tentang alam dan dunia fisik seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu agama. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam menurut Al-Kailani, jika dicermati kajian-kajian pendidikan Islam yang ada, maka sebagian besar diantaranya tampak masih bercorak deskriptif, normatif, dan adoptif, serta dalam bayang-bayang barat sentris atau salaf sentris. Dalam pendidikan sekarang ini, yang dibutuhkan yaitu sistem pendidikan yang dikenal dengan sebutan interdisiplin sains dalam Islam atau interdisiplin sains in Islam. Paradigma integrasi ini sudah waktunya dikembangkan dalam abad modern sebagai prototipe kebangkitan peradaban baru. Maka, metode UIN mengharapkan lembaga pendidikan Islam mampu menjabarkan kaedah-kaedah sains dan agama dalam bentuk cara berpikir, tingkah laku, secara terpadu dan menyeluruh di masyarakat sehingga di masa depan terciptalah masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lagi menjadi disiplin ilmu yang eksklusif dan terkucilkan, tetapi justru menjadi disiplin ilmu yang responsif terhadap permasalahan yang aktual. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amirah Khairunisa. Kepadanya, saya persilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirah Hedunisa, NIM 2010202028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sains dan agama serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Dalam paradigma Islam, integrasi antara agama dan sains adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan atau tauhid. Sudah saatnya sains dan agama harus menghadirkan kesadaran yang muncul lewat pandangan-pandangan yang lebih harmonis, holistik, dan komprehensif. Pendidikan merupakan salah satu medium terbaik untuk tujuan tersebut. Sedangkan metode implikasinya di dalam proses belajar mengajar, yaitu dengan imajinasi yang kreatif, yaitu dengan memunculkan imajinasi kreatif oleh seorang pendidik agar siswanya mampu aktif dalam proses belajar mengajar. Metode lainnya yaitu peserta didik harus diajak berpikir holistik dan tidak parsial dan memahami antara sains dan agama. Contoh yang bisa dilakukan yaitu melakukan kunjungan ke tempat ibadah
yang berbeda-beda, serta melakukan pengamatan sosial dan kaitannya dengan perilaku agama. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, kualitas atau mutu menjadi suatu hal yang mutlak harus ada. Oleh karenanya, dalam perkembangan banyak model yang ditawarkan oleh beberapa pakar pendidikan, salah satunya adalah integrasi sains dan agama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu mengubah sesuatu yang masih bersifat kognitif menjadi makna dan nilai, serta harus diinternalisasikan dalam didik peserta didik. Sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar metafisik yang sama dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan, motivasi di balik pencarian kealaman, matematis, serta upaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Selanjutnya, dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga tujuan pendidikan agama Islam dalam mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui bimbingan pembelajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dalam terlaksana. Selanjutnya, sains dan agama merupakan satu keilmuan yang utuh dan saling berkaitan. Pengetahuan tidak akan terlepas dari ilmu Al-Quran dan ilmu hadis yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi ada sebagian ilmuwan mengatakan memandang sains dan agama berdiri pada posisinya masing-masing. Karena bidang ilmu pengetahuan mengandalkan data yang didukung secara empiris untuk memastikan kebenaran ilmu tersebut. Sedangkan agama sebaliknya siap menerima yang abstrak dan tidak pasti hanya didasarkan pada variabel berwujud dari kepercayaan. Selanjutnya, persoalan seputar integrasi ilmu sekarang ini sering dijadikan keinginan memanajemen pendidikan, karakter konsep, dan sebagian besar umat Islam untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan Islam yang selama ini masih tertinggal. Sampai saat ini, masih ada kesenjangan antara keadaan yang seharusnya dan yang nyatanya, muncul ambivalensi dan disintegrasi ilmu yang menyebabkan dikotomi keilmuan dengan segala aspeknya, seperti yang telah berada di media massa, televisi, radio, maupun internet memberikan tentang kenakalan anak dan kasus narkoba, minuman keras, sampai tindakan asusila. Hal ini menandakan betapa rendahnya moral anak bangsa. Baiklah, selanjutnya, realita pendidikan Islam tidak semua sekolah yang mengutamakan agama, akan tetapi di sekolah sudah tercampur oleh pendidikan barat karena pendidikan barat itu berkembang pesat untuk mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu materi pembelajaran yang dapat dijadikan dasar pengembangan nilai pencegahan dan sekaligus sebagai pembentukan moral siswanya. Agar pendidikan memiliki kualitas secara baik, maka mata pelajaran PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan fondasi pendidikan untuk didasari serta membentengi dari hal-hal moral bagi peserta didik yang masih mampu dunia pendidikan. Dengan demikian, PAI diharapkan memberikan kontribusi bagi terbentuknya manusia beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil agar dapat hidup di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis, Nabi memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi agar berpikir, mengamati,
pembelajaran tematik integratif, pendidikan agama Islam, dan sains. Oke, yang terakhir yaitu penjelasan dari Saudara Indra Wijaya. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baiklah. Saya Indra Wijaya. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami. Integrasi keilmuan alam pembelajaran sebagai berikut. 1. Integrasi tingkat filosofi. Tingkat filosofi dalam integrasi sains dalam pembelajaran dimaksudkan bahwa serta kajian memiliki nilai fundamental dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan dan hubungannya dengan ilmu humanistik. 2. Integrasi tingkat metode dan pendekatan riset. Metode yang dimaksud dalam integrasi yaitu metode yang digunakan dalam mengembangkan ilmu yang dibutuhkan dengan menggunakan pendekatan atau approach. 3. Integrasi tingkat materi. Tingkat materi merupakan suatu proses mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal, umumnya dengan kajian keislaman khususnya ke dalam sains sosial. 4. Integrasi tingkat strategi. Tingkat materi menunjukkan pada bahan yang disediakan akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Maka, tingkat strategi merupakan tahapan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran. 5. Integrasi tingkat evaluasi. Tingkat evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran selesai, agar diketahui berapa besar keberhasilan dan kegagalan, keunggulan dan kelemahan, serta bagian mana yang perlu remedial. Tingkat evaluasi tidak bisa diabaikan karena proses pembelajaran tidak dapat diketahui hasilnya tanpa evaluasi. Evaluasi pendidikan secara singkat dimaknai sebagai kegiatan menilai yang terjadi dalam proses pendidikan pembelajaran pada akhirnya perlu dievaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Tingkat integrasi harus dilakukan secara simultan dan sinergis agar tiap tingkatan mengalami keterpaduan. Oke guys, jadi itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi model pengembangan UIN sebagai integrasi sains dan agama. Oke, bagi kalian yang ingin bertanya boleh langsung komen di bawah video ini, serta jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Oke, bye-bye. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar dan tetap semangat dalam belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.